Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita nonton di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus kesempatan kali ini kita akan kembali ya mengabarkan ada tentunya di sini ada kabar baik teman-teman ya. Di sini untuk sekolah ya, siswa dan juga orang tua ya. Tentunya di sini ada surat edaran terbaru ya. Hari ini baru diluncurkan per 30 Januari 2023 ya. Jadi baru hari ini. Nah, di sini tentunya terkait ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ya. Tentunya silahkan teman-teman simak ya video ini sampai selesai. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, seperti biasa kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ada surat edaran terbaru apa ya? Tentunya dari Kemendikbud-Ristek ya. Tentunya surat edaran ini resmi ya, dan tentunya bisa kalian cek di portal resminya di Kemendikbud. Oke, yang pertama teman-teman, di sini surat edaran ini baru diterbitkan ya pada hari ini 30 Januari 2023. Di sini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Tentunya di sini ada kabar gembira ya, artinya ada kabar terbaru ini terkait dengan PIP ya, atau yang sering kita sebut program Indonesia Pintar ya. Nah, di sini teman-teman ada pemberitahuan kembali ya. Di sini ada perpanjangan batas waktu untuk aktivasi rekening ya. Tentunya ini pemerintah artinya dalam hal ini ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tetap kembali ya memberikan peluang bagi adik-adik ya ataupun bagi orang tua. Tentunya siswa-siswinya yang mendapatkan bantuan ya program Indonesia Pintar ini kembali diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi rekening ya. Ini kalau kita lihat teman-teman ya, jadi untuk surat edaran ini perpanjangan ini sudah yang kedua teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ya di tanggal 21 Desember 2022 ini juga sudah ada perpanjangan yang pertama ya. Nah, di sini di tanggal 21 Desember ya, di sini diberikan batas waktunya ya. Di sini untuk batas waktu aktivasi rekening ya yang semula 31 Desember 2022 di sini diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2023 ya. Jadi artinya besok teman-teman itu diberikan ya batas waktu untuk melakukan aktivasi rekening bagi siswa atau siswi yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Nah, tetapi teman-teman di tanggal 21 ini adalah perpanjangan pertama ya, dan di sini ternyata ada diperpanjang kembali ya. Di sini pertanggal 30 Januari 2022. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada perpanjangan kembali, diberikan kesempatan lagi bagi adik-adik yang mungkin belum mendapatkan informasi atau mungkin adik masih ada kendala, dan ini diberikan kesempatan untuk melakukan aktivasi rekening kembali. Di sini dijelaskan teman-teman ya, dengan ini kami sampaikan ya sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya nomor 10 tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Jenderal ya Kemendikbud-Ristek nomor 14 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Ini untuk pendidikan dasar menengah ya, pusat latihan pembiayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini telah selesai melaksanakan penyaluran ya kepada 17.938.262 ini peserta didik penerima PIP. Jadi sangat besar teman-teman ya. Jadi untuk penerima program Indonesia Pintar ini. Nah, seluruh dana ini disalurkan ke masing-masing rekening simpel ya atau simpanan pelajar atas nama peserta didik yang tercantum pada SK pemberian PIP tahun 2022. Nah, ternyata di sini teman-teman ini berdasarkan laporan dari Bank Penyalur ya, ini per 15 Januari 2023 ini ya, 1 minggu kemarin. Nah, ini dari jumlah tersebut ini ternyata masih terdapat peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening simpel pada tahun 2022. Ini sebanyak 538.000 teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali ternyata yang belum melakukan aktivasi rekening. Ini mulai dari SD ya. SD ada 157.000, SMP ada 104.000, SMA ada 185.000 ya.
peserta didik SMK ini ya. Jadi ternyata masih banyak sekali di sini. Kalau kita lihat masih ada 500 ribuan yang belum melakukan aktivasi rekening. Nah, di sini artinya diberikan kelonggaran lagi ya. Di sini mempertimbangkan bahwa PIP adalah bantuan sosial berupa dana personal untuk siswa mikir agar tidak putus sekolah dan memberikan peluang lebih panjang ya bagi peserta didik calon penerima PIP untuk melaksanakan aktivasi rekening. Maka batas waktu ya aktivasi rekening yang semula 31 Januari 2023 di sini diperpanjang ya sampai dengan 15 Februari 2023 ya. Jadi artinya surat edaran yang pertama ya yang 21 Desember ini sudah tidak berlaku ya, yang mana kemarin batas waktunya adalah 31 Januari ya 2023, di sini diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2023 ya. Jadi bagi rekan-rekan silahkan ya koordinasi dengan sekolahnya masing-masing apakah siswa-siswinya ya ada yang belum melakukan aktivasi rekening. Nah, untuk orang tua ya silahkan di cross check ya di laman Si Pintar ya. Di sini ada pip.kemdikbud.go.id ya, silahkan dicek untuk penerima apakah saudara kita ya orang tua, silahkan dicek apakah anaknya itu sebagai penerima PIP apa bukan ya. Kalau memang sebagai penerima PIP dan memang harus melakukan aktivasi rekening segera ya, karena masih diberi kesempatan lagi 15 Februari 2023. Nah, ini di poin 2 ini yang sangat penting ya. Jadi apabila sampai dengan batas waktu tersebut rekening belum diaktifasi, maka terhadap dana PIP tersebut akan dilakukan proses pengembalian dana ke kas umum negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya nanti kalau sudah batas waktu ya sudah diberikan 2 kesempatan untuk perpanjangan, tentunya kalau tetap tidak dilakukan aktivasi dan pencairan dana tentunya akan dikembalikan ke dana kas umum negara ya. Artinya dana sudah tidak bisa lagi dicairkan. Nah, berikutnya dana peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening dapat diunduh melalui aplikasi Si Pintar ya. Jadi bisa melakukan di sini ya, bisa koordinasi dengan sekolah nanti tahu ya siswa-siswa yang belum melakukan aktivasi. Terus siswa juga bisa mengecek secara mandiri apakah orang tua siswanya mendapatkan bantuan apa tidak. Yang terakhir teman-teman, aktivasi rekening PIP dilaksanakan di bank penyalur ya untuk jenjang SMA SMK ya. Ini di BNI, untuk jenjang SD SMP ini di BRI, dan khusus Provinsi Aceh ya di semua Bank Syariah Indonesia ya atau BSI. Terus yang terakhir, Dinas Pendidikan Provinsi ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diharapkan melaksanakan percepatan dan mengawasi proses aktivasi rekening PIP di wilayahnya masing-masing ya. Terus yang terakhir mungkin yang menjadi pertanyaan ya, mungkin bagaimana sih cara melakukan aktivasi rekening ya? Tentunya sebelum melakukan aktivasi rekening, teman-teman silahkan cek dulu ya apakah peserta didik kita ataupun anak kita ya itu mendapatkan PIP apa tidak ya. Di sini kalau mendapatkan nominasi ya, jadi artinya SK nominasi, artinya dia belum memiliki rekeningnya belum diaktifasi ya. Kalau seperti ini silahkan konfirmasi dengan sekolah ya untuk dibantu proses pencairannya. Terus yang berikutnya nanti di sekolah juga bisa melihat di bagian aplikasi Si Pintar ya. Di sini ada siswa nominasi. Tentunya di sini nanti akan ada informasi ya. Ini yang belum melakukan aktivasi siapa saja ya, segera berkoordinasi dengan siswa ataupun sekolahnya. Nah, terus yang terakhir teman-teman, dan ini siapa yang harus aktivasi rekening ya? Tentunya siswa yang ditetapkan dalam SK nominasi atau belum memiliki buku rekening atau belum aktif ya. Yang terakhir di sini aktivasi rekening ya. Ini merupakan proses atau tindakan untuk mengkonfirmasi identitas peserta didik agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan ya. Dan yang berikutnya teman-teman, di sini nanti setelah aktivasi rekening teman-teman akan mendapatkan dua dokumen ya. Di sini adalah ada buku simpel ya atau simpanan pelajar, dan yang kedua adalah kartu debit ya, ini untuk menarik dana menggunakan ATM. Ini bisa juga digunakan untuk menarik dana menggunakan kartu debitnya. Nah, terus yang terakhir teman-teman untuk aktivasi rekening ya. Jadi aktivasi rekening ini dilakukan bisa langsung oleh siswanya ataupun orang tua ya. Jadi untuk aktivasi rekening ini secara kuasa atau kolektif didasarkan kehendak dan persetujuan dari siswa atau orang tua wali yang dibuktikan dengan surat kuasa. Ini kalau misalkan siswanya berhalangan ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Ketentuan aktivasi rekening secara kuasa atau kolektif dapat dilihat pada petunjuk pelaksana PIP di Dasmen. Yang terakhir yang perlu dipahami adalah saldo awal setelah aktivasi rekening ini adalah 0 ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi setelah diaktifasi rekening aktif ini saldonya masih 0. Selanjutnya penyaluran dana berdasarkan SK pemberian. Jadi prosesnya masih panjang. Jadi teman-teman segera untuk melakukan pengecekan datanya ya.
Dan yang terakhir teman-teman, di sini untuk berkas-berkas yang dipersiapkan untuk aktivasi rekening tentunya ya, ini kalau secara langsung oleh siswanya tentunya adalah surat keterangan aktivasi rekening dari sekolah, fotokopi identitas PIP ya, bisa menggunakan KK, kartu pelajar, akte lahir ataupun yang lainnya. Yang terakhir itu adalah pembukaan rekening ya. Jadi ada formulir untuk pembukaan rekening atau aktivasi, ini biasanya diambil dari bank penyalur ya. Biasanya ada sekolah yang sudah menyiapkan sehingga nanti mempermudah prosesnya. Terus untuk yang dokumen surat kuasa atau yang mungkin siswa berhalangan ya, selain ketiga berkas ini tentunya ditambahi dengan SPJTM ya, dan juga ada fotokopi ya kuasa pesadik, dan juga ada fotokopi pengangkatan jabatan ini jika dikuasakan di sekolahnya masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk pengajuan PIP ya atau KIP untuk tahun 2023 ini ya. Silahkan teman-teman simak terus video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.